وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Mas FM Sragen dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kembali kita bisa hadir dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore di Masjid Da'watul Ikhlas, kompleks Pondok Pesantren Darul Qura, Sepat Pasaran Sragen. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sore hari ini sampai halaman 133 yang diarsir bawah hitam, ya. Kita baca, wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam masalah ini juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulanin laisu li bi awliya'a wa innama awliya'i al-muttaqun. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah loyalisku, ya, pembelaku, akan tapi loyalisku atau pembelaku, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang bertakwa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, laisuli biauliya, mereka bukan loyalisku, pembelaku, dari kata al-walayah dengan wawu di fathah yang bermakna kecintaan, sedangkan yang di kasrah, wawu yang di kasrah yaitu al-wilayah, bermakna kerajaan dan kekuasaan. Rasulullah SAW bersikap anti, ya, dari siapa saja yang tidak berpegang kepada agama tauhid, agama Islam, sekalipun dia berasal dari kerabat yang senasab dengan beliau, ya. Beliau tidak mencintainya dan mereka bukan wali-wali beliau. Yakni beliau tidak mencintai mereka selama mereka tidak berpegang pada agama beliau, agama Islam. Wali-wali beliau adalah orang-orang yang bertakwa, baik mereka itu kerabat beliau atau selain kerabat. Salman Al-Farisi dari Persia, ya. Bilal bin Rabah Al-Habashi dari Habasyah, Ethiopia.
dan Suhaib Ar-Rumi dari Roma, Italia, radhiyallahu anhum, bukan termasuk kerabat Nabi. Mereka adalah para mantan hamba sahaya, dan bersama semua ini mereka menjadi orang-orang dekat Rasulullah SAW yang beliau cintai. Karena mereka adalah orang-orang beriman. Di saat yang sama Abu Lahab, dia adalah paman Nabi, saudara bapak beliau, dia adalah musuh beliau, musuh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berlepas diri darinya, dari Abu Lahab. Masalahnya bukan masalah kekerabatan. Tidak ada kemuliaan bagi kekerabatan dengan Rasulullah SAW tanpa adanya kekerabatan dalam agama. Adapun bila seseorang berada di atas agama Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan kekerabatan dan kemuliaan agama. Sehingga dua kemuliaan agama ini terkumpul padanya. Adapun orang yang tidak beragama, maka hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW tidak berguna selama agamanya bertentangan dengan agama beliau. Karena itu Rasulullah SAW berlepas diri dari keluarga Abu Fulan. Ya. Beliau bersabda, "Laisu li biauliya", Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Banyak. Mereka bukan loyalis-loyalisku, karena wali-wali beliau adalah orang-orang yang bertakwa dari ras suku apapun dia, Arab maupun non-Arab. Ini mengandung keharusan berlepas diri dari kaum musyrikin, sekalipun mereka adalah kerabatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis, "Man batta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalnya membuatnya lamban untuk mencapai derajat kebahagiaan, maka nasabnya, ya, garis keturunannya tidak akan bisa membuatnya cepat meraih derajat kemuliaan. Hadis riwayatnya Imam Bukhari. Ini jamaah. Jadi di antara keistimewaan agama Islam, mereka tidak mentang-mentang kerabat dekat ataupun kekeluargaan kemudian mereka jadikan loyalis, ya, atau teman dekat gitu. Tapi benar-benar teman dekat itu dibangun di atas agama. Ya. Rasul tidak membangun loyalis atau kedekatan dalam berhubungan atau muamalah kecuali di atas agama. Jadi ukhuwahnya itu fiddin. Ya. Ukhuwahnya itu di atas agama. Kalau kerabat keluarga beliau tidak seagama, ya beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan, tidak akan dijadikan loyalis atau teman dekat. Ya, sebatas kalau butuh saja, tidak akan dijadikan sebagai karib, ya. Walaupun dia kerabat, tapi tidak akan dijadikan sebagai karibnya. Begitu ya. Maka Abu Lahab yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, sampai diturunkan surat khusus untuk siapa? Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin, ya. Tercelalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Diabadikan dalam Al-Quran seperti itu. Dia itu saudara dari bapaknya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Tapi karena tidak seagama, bahkan memusuhi agamanya Allah, ya diposisikan sebagai musuh. Diposisikan sebagai musuh. Ini ketegasan Islam. Sebaliknya yang bukan Arab, seperti Salman dari Persia, bukan Arab. Salman Al-Farisi. Bilal dari Habasyah itu Ethiopia sekarang yang banyak
anak-anak yang kelaparan itu negeri Islam dulu, tempat hijrahnya kaum muslimin dari Madinah. Ethiopia itu sekarang kayak negeri yang negeri terlupakan jemaah. Kemiskinan begitu kuat di sana, padahal itu pernah menjadi jujukan ya hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan Arab. Bilal bin Rabah al-Habashi, Suhaib apalagi dari Rumi, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, sekarang Italia mungkin Vatikan. Ini para sahabat tuh dari segala penjuru coba, nggak ada hubungan sama Rasulullah SAW. Hubungannya cuma agama. Sehingga ada pepatah mengatakan rubba akhu sadiqin, rubba sadiqin ya. Kadang teman itu ya lebih afdal daripada akhin, daripada saudara kandung. Jadi teman yang enggak ada hubungan kekeluargaan dengan kita karena dia mungkin satu frekuensi, satu akidah, satu manhaj gitu, satu pemahaman dalam beragama, itu kadang lebih kuat, lebih terasa istimewa di hati kita ketimbang kakak kandung kita, kadang adik kandung kita ya. Karena tadi persamaan dalam agama. Maka ikhwah sekalian, kalau kita membangun ukhuwah harus dibangun di atas agama. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan bencinya itu di jalan Allah. Di jalan Allah. Jadi jangan karena satu wilayah, karena mungkin satu marga, atau mungkin satu usaha, satu bisnis, akhirnya apa yang dibangun di atas selain Allah pasti hancur. Pasti nggak akan awet. Jadi persaudaraan yang tidak dibangun di atas agama, di atas fillah, maka nggak akan lama. Ya, baper sedikit bubar, sedikit bubar. Karena ikatannya bukan ikatan agama, nggak dewasa. Kalau kita ikatannya agama, maka ini muslim, saudara sama muslim, ya salah ya wajar. Kalau kita nggak mentolerir kesalahan saudara kita, bubar pertemanan. Maunya teman semua lurus, nggak ada salah, nggak ada congkrah, ya jangan berteman sama manusia. Kan ada orang prinsipnya nggak mentolerir kesalahan sama sekali. Baik kudu sempurna. Siapa yang nyari kesempurnaan dari saudaranya, pasti dia akan berpisah. Begitu pula suami istri. Ya, jangan nyari kesempurnaan dari pasangan. Sehingga dia kecewa, dia cerai, marah-marah. Bisa jadi kita benci kepada satu sikapnya, tapi kita suka pada sikapnya yang lain. Nah itu bisa ngimbangi ya. Dia tidak sempurna, sebagaimana kita juga nggak sempurna. Teman kita banyak salah, sebagaimana kita juga potensi salah, bahkan lebih banyak. Kita bukan malaikat yang nggak punya salah. Itu pertemanan itu harus karena Allah. Kebencian juga karena Allah. Jadi selama dia ibadah di jalan Allah, kita cintai dia. Jadi selama dia menyimpang, cinta kita berubah menjadi teguran. Bahkan meningkat menjadi kebencian itu bisa karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah awthaqu ural Islam. Jadi ikatan Islam yang paling kuat itu adalah cinta dan benci dibangun di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena duniawi yang lain. Kita lanjutkan. Halaman 135. Wa fihi aidan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah ini juga
ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dzukira lahu anna ba'd as-sahabati qala. Beliau dikabarkan bahwa ada sebagian sahabat Nabi yang berkata, amma ana fala akulu al-lahma. Adapun aku, ini kata satu dari sahabat Nabi, maka aku tidak akan makan daging. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, amma ana fa aqumu wa la anam. Aku akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Wa qala akhar, yang ketiga bilang, amma ana fala atazawwajun nisa. Yang ketiga bilang, adapun aku maka aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikahi wanita. Wa qala akhar, yang keempat bilang, amma ana fa asumu wa la uftir. Aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Ini ada hadis yang menjelaskan, hadisnya sahih. Ada sikap sahabat Nabi yang ekstrim. Gak mau memakan yang halal atau melakukan perbuatan yang halal karena dianggap mengganggu ibadah. Mengganggu ibadah. Kayak tadi yang pertama apa, gak mau makan daging. Kalau alasannya kesehatan, mungkin karena dia ada kolesterol atau hipertensi, ya gak apa-apa. Tidak mau makan daging nggak masalah, karena ada bahaya kesehatan. Tapi kalau nggak mau makan daging itu dalam rangka ibadah, kalau makan daging dianggap sombong, nggak zuhud, nggak sederhana, makan daging itu kayak foya-foya umpamanya. Nah ini lain. Niatnya lain, ini ekstrim. Wong daging kambing itu halal kok. Daging sapi itu halal, daging ayam itu halal. Kelinci itu halal. Gak mau makan karena makan daging-daging tersebut dianggap itu gak sederhana. Dianggap gak zuhud. Kalau nggak mau makan sate umpamanya atau tingkleng karena faktor tadi hipertensi, saya ada kolesterol, saya ada darah tinggi, oke nggak masalah. Alasannya apa? Kesehatan. Tapi kalau alasannya ibadah maka nggak boleh. Terus yang ekstremis kedua apa? Mau sholat malam terus dan nggak tidur. Tidur, sholat malam terus nggak tidur. Apa ya kuat? Terus yang ketiga mau bujang terus. Mau bujang terus, nggak mau nikah karena dianggapnya kalau nikah itu ganggu ibadah. Nah, aku nikah aku ndak urusan akeh, mau urusi suami, aku gak iso ngaji. Yang suami ngurusi istri, nggak bisa fokus ibadah. Nanti belum ada anak-anak, hafalanku malah nggak fokus misalnya. Nah, ada yang tidak mau menikah karena itu tadi dianggap menghalangi ibadah. Padahal nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Agama seseorang belum lengkap, masih separuh kalau belum nikah, karena yang separuh itu di pernikahan. Banyak amalan-amalan yang nggak bisa dilakukan tanpa nikah, tanpa nikah. Itu nisfuddin, separuh dari agama. Tapi kalau belum nikah ya karena belum ketemu jodoh, karena memang baru proses menunggu dan menunggu, atau memantaskan diri. Kan ada orang yang berprinsip ngaten niku nggih. Ketimbang dia buru kupu-kupu kangelan gitu, aku tak gawe taman. Pupune ben moro dhewe. Prinsipnya kayak gitu. Ya jodoh itu rezeki dianggap kupu-kupu. Nek ngoyak kupu kesel dewe. Wis kesel untuk eras biru. Mending aku tak bikin taman bunga. Nah, dia memantaskan diri dengan menanam bunga dalam dirinya. Jadi membangun kesolehan dalam dirinya sehingga
rezeki, jodoh, semuanya itu datang. Itu memantaskan diri. Allah akan memberikan sesuai dengan kepantasannya. At-thayyibu lit-thayyibat, at-tayyibuna lit-thayyibat, wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang baik-baik pasti akan dapat perempuan yang baik-baik. Perempuan yang baik-baik juga akan dapat laki-laki yang baik-baik. Baik-baik di sini bukan baik fisik, bukan baik ekonomi, tapi baik secara apa? Secara agama. Pantaskan diri nanti. Dia bukan nggak mau nikah, karena memang proses. Kemudian tadi ada yang nggak mau puas, nggak mau makan sama sekali, nggak mau berbuka. Terus Rasulullah SAW bersabda, lakinnani akumu wa anam. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku ini sholat malam, bangun malam, aku juga tidur. Kata Rasulullah gitu. Rasul marah. Dengerin sahabatnya yang agak overdosis dalam ibadah. Asumu wa uftir, aku juga puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah. Kata Rasulullah begitu. Wa akulul lahma, aku juga makan daging. Daging kesukaan Nabi, daging kambing. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan dalam As-Sahih. Para sahabat tersebut menginginkan kebaikan, ibadah, dan ketaatan. Maka mereka datang untuk bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW agar mereka bisa mencontoh beliau. Jadi ceritanya hadis tadi itu ada sahabat-sahabat yang datang ke rumahnya Rasulullah, tidak ketemu sama Rasulullah, ketemunya sama istri beliau. Akhirnya mereka tanya-tanya, gimana kesehariannya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah sehari-hari itu gimana? Ya dijawab, Rasul puasa terus berbuka. Rasul sholat malam tidur juga. Rasul itu kan setelah sholat malam itu kan berbaring ke sebelah kanan sambil nunggu adzannya Bilal, adzan subuh. Jadi antara sholat tahajud beliau dengan sholat subuh itu ada apa? Ada istirahatnya, ada ngantuk-ngantuknya, ya kan? Ada di surah Ali Imran ayat 154. Jadi kalau kita udah mencurahkan isi hati, nangis-nangis kadang, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, ingat dosa semua. Allah turunkan amanatan nu'asa. Di hati kita itu rasa aman, terus nu'as, ngantuk. Jadi bar niku ngantuk. Raske betul, bar nangis-nangis sebab-sebab gitu, bar napa? Bar kelingan dosa gitu, bar ngantuk, iso tekluk ngono. Itu surah Ali Imran ayat 154. Jadi dikasih rasa aman sama Allah, terus nu'as, dikasih rasa ngantuk, ketenangan itu. Jadi diriwayatkan Rasul itu kalau sholat malam, sehabis itu beliau miring tidur berbaring, miring ke sebelah kanan. Jadi ini tanda tidur yang nggak lelap gitu loh, nggak ketok mapan tenanan gitu loh. Turunnya serius terus selimutan buat. Jadi engko wayah-wayah adzan niku krungu. Bukan kok iso tahajudan malah subuhe kebablasan, nah kuwi kuwalik. Ini ada sing perlu didandani nanti. Keliru. Lebih penting subuhane. Lebih penting subuhane ketimbang tahajud mila tahajud ampun wengi-wengi. Di antaranya itu sepertiga malam terakhir tuh enggak harus jam 1, 2, 3. Jadi sebelum subuh itu malah lebih dekat, mepet-mepet itu bisa dimanfaatkan sambil nunggu sholat subuh. Dapat semua. Tahajud iya, sholat 2 rakaat sebelum subuh iya,
Subuhannya iya, laki-laki di masjid. Laki-laki itu di masjid sholatnya. Ini ya. Jadi ini coba kronologinya. Dia orang ini pengen neladani Nabi, gandeng diceritakan Nabi kok amalannya kok biasa-biasa. Kok kaya aku neng omah ya. Ya poso, ya buka, ya sholat, ya turu, ya bergaul sama istri, itu bedanya apa? Karena Nabi itu orang yang udah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Akhirnya orang ini, karena sahabat-sahabat ini memandang bahwa aku harus lebih dari Nabi. Gak boleh sama. Nabi sih udah dijamin. Sejamin aku siapa gitu loh. Dosanya Nabi udah diampuni, udah dijamin. Dijaga sama Allah. Terus dijamin aku siapa? Milo dosanya ditambahi. Gandeng Nabi. Nek sholat malam ada tidurnya, aku nggak usah tidur, sholat malam terus. Lebih dari Nabi, dianggapnya lu HP. Kadang Nabi posone kok enek bukone, aku rasa enek buko, tak poso terus. Dianggapnya lu HP tibar Nabi. Nabi istrinya banyak, Nabi menikah, istrinya 9, 11 gitu. Maka aku nggak usah nikah sekali ya. Oh no, dianggapnya lu HP. Ternyata pernyataan mereka ini ketika diketahui Rasulullah SAW, Rasul marah besar. Ya enggak gitu, gitu. Intinya gitu. Ya, ini kita lanjutkan. Manakala mereka diberitahu tentang ibadah beliau oleh istrinya Rasulullah SAW, maka seakan-akan mereka merasa ibadah beliau itu sedikit yataqalluha. Ibadah beliau kok begini, sedikit banget, remeh banget. Kok masih ada istirahatnya, kok masih ada seneng-senengnya gitu loh. Kemudian mereka berkata, Rasulullah SAW tidak seperti kita. Dosa-dosa beliau yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah SWT. Jadi beliau tidak perlu ibadah lagi. Gitu loh kurang lebihnya. Kalau kita, siapa yang jamin? Maka kita harus nambahi di atasnya Rasulullah SAW. Manakala hal tersebut terdengar oleh beliau SAW, beliau sangat marah. Rasulullah marah banget. Beliau bersabda, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada orang yang berkata begini dan begitu? Amma inni ahwafukum lillah wa atqakum lahu. Aku ini ketahuilah oleh kalian semua orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Wa inni usolli wa ana. Aku sholat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi beberapa wanita. Wa akulul lahma. Aku makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini sunnahku. Ini jalan agamaku. Siapa yang gak suka, gak mau niru, maka dia bukan dari golonganku. Tegas Rasulullah SAW. Apa yang dicukupkan Nabi ya wis, gak usah merasa pengen lebih, ya, malah justru jatuhnya ya pelanggaran. Pelanggaran. Hadis ini memperingatkan bahaya sikap ghulu. Apa ghulu? Berlebihan dalam beribadah. Yaitu menambah dan memberikan beban berat terhadap diri sendiri. Sedangkan agama Islam itu agama pertengahan dan seimbang. Sehingga engkau tidak usah memberatkan dirimu dan membebani dirimu di atas batas kemampuanmu. Rasulullah SAW telah memperingatkan dari sikap ghulu, berlebihan ini dalam banyak hadis, yaitu menambah dalam ibadah, akan tapi engkau harus mengasihi dirimu sendiri. Jadi menyiksa diri dalam ibadah itu malah justru dosa. Oke? Menyiksa diri, merepotkan diri sendiri, ya, nyusahke dewi, awake dewi dalam masalah ibadah itu malah justru nggak benar, malah justru itu pelanggaran. Ya ibadah ya kadar dan
isi dan waktu dan tempatnya ya harus sesuai dengan takaran kadar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu udah paling pas. Ya, nggak boleh ditawar-tawar. Contoh, sholat. Sallu qa'ima, kata Nabi. Sholatlah berdiri. Sholat sambil berdiri. Fa'ilam yastati faqa'idan. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Kalau nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, ya berbaring semampunya. Tapi jangan tinggalkan sholat. Sholat nggak boleh ditinggalkan. Tetap dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Siapapun orang tersebut. Lagi sakit, kok kakinya sakit, ya berarti jangan pakai kaki. Nggak usah berdiri. Pantatnya sakit udunen, ya nggak usah pakai pantat. Pas duduk bagaimana caranya, tapi jangan nggak sholat. Oh saya nggak bisa sholat. Mata yang berkedip tok saja bisa mewakili. Bahkan matanya nggak usah kedip, anak menteleng tok umpamane. Awake kaku kabeh. Kita suruh sholat dengan apa imajinasi kita, suruh bayangin kita sedang gerak-gerak. Kan ada ya Abdullah bin Ni'mah, orang yang lumpuh semua kakinya, nggak bisa apa-apa, cuma mulutnya tok yang bisa, matanya juga. Akhirnya dia sholat juga semampunya di atas kursi roda. Jadi itu indahnya Islam itu seperti itu, gak maksa. Korban nanti gak iso sapi yo, kambing. Oh unta dulu ya, gak iso korban unta yo rane dodol. Panitiane malah bingung boleh unta bicara. Boleh unta pripun? Dulune dawa. Malah bingungi rana sing doyan dagingnya malah. Padahal itu paling afdol. Daging korban sing paling afdol itu ya unta, nek sakit. Gak punya ya sapi nggak punya ya kambing, turun sesuai kemampuan. Saya ada Ustaz, uang ada, tapi utang saya juga ada. Hutang dulu dahulukan. Korban di nomor 2 kan, nggak apa-apa. Ya, korban itu per rumah, bukan per kepala. Jadi kadang ada kaum muslimin yang korban itu digilir dino. Tahun niki bapak tahun besok ibu tahun so ini anak wis di absen kabeh bareng wis kabeh mboten korban meleh mergo wis kabeh. Padahal dia duit ya gitu. Satu nama untuk semua keluarganya. Mau jumlah keluarganya 100 yo yang masih hidup maupun yang sudah mati dapat pahala semuanya, 1 ekor kambing itu. Yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi nggak perlu meniatkan korban khusus untuk yang sudah wafat. Ini kagem mbah kula sing pun sedo, nggak usah. Kalau anaknya udah korban, maka mbah insya Allah dapat. Karena dulu dia yang tanggung jawab ngurusi mbah. Gitu. Semampunya, nggak mampu haji yo nggak usah. Nggak usah haji yo. Islam tuh begitu. Jangan melebih-lebihkan, memaksa diri harus berhutang sana sini untuk amalan ibadah yang nggak wajib bagi dia. Dia termasuk orang yang nggak wajib kok mewajibkan diri. Korban itu wajib bagi yang mampu. Haji wajib bagi yang mampu. Kalau memang nggak mampu lagi banyak ini dan seterusnya, berarti dia tidak termasuk golongan yang diwajibkan. Selesai. Poso kegiatan Ramadan kemarin nggak mampu ya fidyah ganti di hari yang lain, indah dan mudah, seimbang. Karena Islam ini dibuat memang sama Allah itu tahu tipikal manungsa, bentuk dan sifat kita semua itu gimana itu tahu. Maka syariat gak mungkin bakal menyusahkan. Menyusahkan. Baca Quran, ya nggak penting hatam. Hatam itu nggak penting juga. Kadang orang buru hatam. Akhirnya dia
Quran 30 juz dibagi-bagi wong 30. Hatame kolektif bareng-bareng gotong royong. Hatam bareng, boleh pitik bareng, hataman. Lalu jatahnya mau sak juz. Enggak gitu juga. Khataman dalam Quran itu. Jadi akhirnya harus khatam. Itu kali ya minimal misalnya. Ini mindsetnya udah tertanam. Ya, baca Quran harus meningkat levelnya. Ampunnya baca tok penting khatam. Tapi harus dihayati juga, diterjemahkan. Quran kita harus ada terjemahannya. Pokoknya sadar diri, raiso bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Ditampar bolak-balik kali Al-Quran gak kroso-kroso. Mergo gak mau terjemahan ini. Ayatnya lagi ngenai ini dia guyang, gelelang gitu. Padahal ayat yang dia baca itu sedang ngenai dia, nasihatin dia. Gak kerasa, gak kena. Dia gak ngerti bahasa Arab, gak bawa terjemahan juga. 10 ayat, buka terjemahannya, lanjut melih. Itu lebih baik, lebih afdol dibanding sekali moco sak ruku dengan nambah bahkan sebulan bisa hatam 1 kali. Tapi ilmu Al-Quran, pedoman-pedoman di dalam Al-Quran nggak kena ke kita ya karena kita mungkin nggak mau memahami lewat terjemah, minimal terjemah. Nek ajeng matur tafsiri kekandelen, menyita waktu aja. Quran 10 menit rasanya kayak suwi. Pemenang buka tafsir, nggak bisa. Ya. Lakukan yang bisa dilakukan, terjemah. Terus bila seseorang beribadah dengan seimbang dan pertengahan, maka dia akan mengamalkannya secara terus-menerus. Ya. Berbeda bila dia memberatkan diri dalam ibadah, maka dia akan bosan dan meninggalkannya. Manusia itu enten bosen nih. Manusia itu enten bosen nih. Ada futurnya. Oke. Kita harus sadari itu. Semua manusia, mboten namung jamaah, mboten namung orang awam, guru-guru agama, ustadz-ustadz, itu juga ada futurnya. Ada masa di mana bosan, jenuh gitu. Maka amalan itu yang penting bisa konsisten, rutin mau. Ngaji seminggu sepindah itu lebih baik asal dia rutin. Jadi ngaji tiap hari bosan. Maka Rasul dulu pernah diminta oleh para sahabat ngaji itu seminggu 2 kali. Ya, namun 2 kali. 1 kali untuk para sahabat laki-laki, 1 kali untuk sahabiyah perempuan. Hari Kamis diminta, disebutkan harinya. Kemudian diminta lagi hari apa gitu. Dalam riwayat Imam Bukhari Rasul mengatakan enggak usah. Alasannya adalah karohatu as-samah. Ini di garis bawah. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari itu karohatu as-samati alaikum. Rasul itu khawatir kita itu samah. Samah ini kenapa? Bosen, futur. Maka amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Adwamuha wa inqalla, sing rutin, sing konsisten, meskipun sedikit 30 menit, 40 menit, tapi kita bisa rutin hadir terus, ngajinya bertambah, ilmu bertambah. Ya, itu lebih baik. Dibanding sekali ngaji 3 jam, 4 jam. Terus besoknya lagi pun mboten dugi, boyon ngabeh. Ya. Merasa tersita waktunya, banyak urusan yang terbengkalai. Ahad pagi ya disela-selakan untuk refreshing. Oh, ngajiku kok kurang jauh, ngadini kurang adoh, yo diadoh ke situ. Maka beberapa panitia kajian itu cerdas, pinter-pinter di beberapa wilayah itu supaya ngaji rutinnya enggak bosen nih, datangkan ustadz-ustadz kibar, ya di satu kota semua bisa hadir, itu manfaatnya banyak sebagai tasjih, penyemangat. Ketemu teman-temannya dari mana-mana, Masya Allah tersemangati, banyak yang ngaji, banyak yang semangat. Dan juga untuk sebagai masa waktu jeda
dari kajian-kajian rutin. Itu sebagai penyemangat saja. Kajiannya tetap yang inti adalah yang rutin, ampun diwalik. Ngaji sing ado-ado tekani ngaji rutin ini malah ambiar. Para asatidah kibar itu juga nasihatnya gitu. Kajian rutin itu lebih pantas dirutini, didatangi karena itu yang membentuk ilmu dan amal kita. Saat asatidah besar itu materinya tematik itu untuk penyemangat, untuk refreshing, bareng-bareng keluar dari desanya, keluar dari kotanya, itu bagus. Bareng-bareng naik bis, naik mobil, mantap itu. Itu bentuk dari penyeragaman dari panitia-panitia itu supaya tidak karohatus sama, supaya tidak tadi bosan. Ini alasan Syekh Shalih Fauzan. Ini adalah sesuatu yang sudah dikenal. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mumbatta la ardon qata'a wa dhuhran abqa. Sesungguhnya seorang musafir yang memaksakan diri itu tidak akan sampai ke daerah tujuan dan tidak pula menyisakan kendaraannya. Musafir mau ngeden no, ya tetap dia akan sesuai dengan porsinya. Kita ke Jakarta mau ngebutnya juga bakalnya tetap ada dampaknya. Kita bisa ngebut mungkin 200 km per jam, tapi yuk teratap jantungan. Kita pelan-pelan juga bisa. Jadi sesuai dengan kadar yang bisa dimampui oleh kendaraan tersebut, bekal kita dan seterusnya. Manusia itu tidak bisa menanggung beban terlalu berat, yakni memiliki batas kemampuan, sehingga bila seseorang memaksakan diri dalam beribadah, maka akhirnya akan meninggalkan ibadah itu sendiri. Coba nggak nikah, coba. La atazawwaju nisa, tidak menikah, terus pripun dadinya? Kan maksiat malah. Nonton yang enggak, ya kan? Malah melakukan hal-hal yang maksiat. Manusia butuh hubungan dengan pasangan suami istri, itu merupakan fitrah, ya, tidak bisa dipisahkan. Hal ini fenomena yang diketahui, ada orang-orang yang kami lihat berlebih-lebihan, kemudian akhirnya mereka melepaskan agama, mereka dikenal dengan sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas, akhirnya mereka menjadi menyimpang dari agama. Ini adalah dampak buruk dari sikap ghulu. Adapun sikap seimbang dan pertengahan, maka ia adalah sebab kelanggengan, awet, rutin, dan keteguhan dalam beribadah. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam, terus gak pernah tidur. Kira-kira betah pinten dinten? Nggak akan lama. Ya, maka saya sarankan nggak usah banyak-banyak dulu rakaatnya. Sepenting ngelatih iso tangi wengi sebelum subuh bisa bangun. Kalau misal witir 1 rakaat baru kuis leren enggak apa-apa, duduk, merenung, muhasabah, ya. Atau 2 rakaat, 1 witir, tambah lagi besoknya 4 rakaat, 1 witir. Pelan-pelan. Ya. Bisa konsisten 20-30 hari, itu udah prestasi. Nanti kalau sekali aja kelewatan, dia akan merasa ada yang kurang. Karena udah menjadi habit atau kebiasaan. Ini mendorong kepada sikap seimbang dalam beribadah, meneladani Rasulullah SAW, dan membuang sikap ghulu dan berlebih-lebihan, karena dia adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa membenci sunnahku, sunnah itu cara beragamanya Rasulullah SAW, maka dia bukan termasuk agama. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi memang paling damai, paling indah, paling nyaman, paling enak dalam menjalankan syariat Islam itu kalau kita amalkan sesuai ilmunya. Ilmu yang kita fahami dari sunnah Rasulullah SAW, tanpa menambahi dan tanpa mengurangi. Cukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mulia. Dan mulia dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.